Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi ini kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari sejenak kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga, setelah Engkau menjaga kami di dalam istirahat malam, Engkau kembali mengizinkan kami untuk menapaki kembali pesiarahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelum itu kami rindu untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu mendengar sapaan lembut kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan pagi, siang, dan malam. Pimpin kami Roh Kudus di dalam memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan tetap tinggal dan kami pelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita angkat sebuah pujian dari KJ nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Bapak Devian dan Ibu Putu Dita akan memandu kita bersama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih membaca, merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Sahabat yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu persoalan yang sama. Saya ulangi, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu persoalan yang sama. Perbedaan sudut pandang yang terjadi bisa dikarenakan oleh beberapa faktor. Misalnya, dari segi sebelah mana seseorang melihat suatu persoalan, perbedaan pengalaman yang pernah dijumpai, dan perbedaan pola pikir. Hal ini terkait dengan faktor pendidikan dan juga kematangan diri tiap orang. Namun dari semuanya itu, biasanya sudut pandang seseorang mengarah kepada 2 hal, yakni menilai dengan positif atau menilai dengan negatif. Sebagai contoh, ada 2 orang yang berada di dalam sebuah tahanan penjara. Ketika keduanya diberi tugas untuk melukis, sekalipun diberi fasilitas dan peralatan yang sama, namun apa yang akan dilukis berasal dari cara pandang masing-masing orang tahanan tersebut. Yang seorang melukis sebuah jeruji besi hitam yang ada di hadapannya, yang menunjukkan bahwa pikiran imajinasi dan dirinya terkungkung dalam ruangan sempit yang memenjarakannya. Harapannya pun menjadi sesempit sel tahanan tempatnya berada. Seorang lain mempergunakan cat lukis dengan warna lebih beragam. Dilukisnya pemandangan dari balik jeruji jendela besi tahanannya, seolah ada harapan bahwa suatu saat nanti dirinya akan menghirup udara segar dan menikmati kebebasan. Apa yang ada saat ini hanya sementara. Setelahnya pasti berlalu dan hidupnya akan lebih berwarna. Lihatlah sahabat, dari kedua orang tersebut, kedua orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda, dan di mana orang yang kedua yang melihat pemandangan di luar balik
jeruji besi itu memiliki sudut pandang yang lebih baik. Ia memiliki cara pandang yang lebih luas. Ia dapat memikirkan hal-hal positif yang dapat membuat dirinya lebih bersemangat. Dan cara pandang positif seperti inilah yang akan memampukan kita bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Sebuah cara pandang yang memampukan seseorang untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama para murid-Nya, selalu ada orang banyak yang menyertai mereka. Orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus tersebut belum tentu semua pengikutnya. Di antara mereka ada yang hanya ikut-ikutan, beberapa lagi penasaran dengan apa yang diperbuatnya sehingga banyak yang hanya melihat-lihat. Dan beberapa lagi mungkin sambil mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. Ada catatan yang menarik di ayat ketiga bahwa Tuhan Yesus naik ke gunung dan duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada sebuah konsep bahwa di atas gunung tempat beristirahat, tempat berdoa, tempat Yesus dimuliakan, tempat mericas diri, dan di tanah datarlah atau ketika turun gunung pelayanan kasih itu dinyatakan. Sangat menarik bahwa dari atas gunung inilah ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia dan menunggu kehadirannya. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Injil Yohanes mencatat bahwa ia mempersoalkan tentang perut mereka. Kepada Filipus ia bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Di ayat selanjutnya dipertegas bahwa pertanyaan tersebut ia lontarkan bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu apa yang harus ia lakukan, melainkan untuk mencobai Filipus. Dari jawaban Filipus, Andreas, dan apa yang Tuhan lakukan sendiri, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah jawaban atau apa yang dilakukan oleh Filipus adalah mengkalkulasikan nominal yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak tersebut. Namun sudut pandang yang berbeda ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Cara pandang Tuhan adalah berangkat dari belas kasihan. Melihat orang banyak yang mengikutinya terus-menerus sepanjang perjalanannya, ia memikirkan perut orang banyak tersebut. Penekanan catatan Injil Yohanes tentang Yesus memberi makan 5.000 orang berbeda dengan apa yang dicatatkan dalam 3 Injil sinoptik lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Di saat Tuhan sedang akan beristirahat di atas gunung, ia merasa kasihan dengan orang banyak tersebut dan akhirnya ia malah menolong mereka. Disinilah Tuhan meneladankan kepada kita untuk memiliki rasa kasihan kepada orang lain dan menindaklanjuti perasaan tersebut dengan aksi. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Filipus, yakni menghitung-hitung apa yang kita miliki cukup atau tidak. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan tersebut, berbeda dengan Filipus, Andreas memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Andreas menemukan ada seorang anak dari antara ribuan orang yang ada di situ mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Andreas ini terkesan cukup optimis dan apresiatif. Andreas berusaha mencari dari apa yang dimiliki sedikit apapun, bukan dari apa yang tidak dimiliki. Namun, dilanjutkan dengan pertanyaan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sebuah pertanyaan yang seolah-olah meruntuhkan sikap optimisnya. Andreas lebih melihat untung ruginya daripada manfaatnya. Ia berpikir bahwa yang sedikit ada padanya tidak ada manfaatnya, tidak berguna karena bukan sesuatu yang menguntungkan. Kembali Tuhan memiliki sudut pandang yang lain, sahabat. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada sedikit pada diri kita pasti ada manfaatnya. Dari 5 roti jelai dan 2 ikan tersebut, Tuhan mengadakan suatu mukjizat yang luar biasa dan mengenyangkan perut banyak orang itu dengan makanan yang seadanya.
Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa dengan selalu memiliki sudut pandang yang positif terhadap suatu persoalan, kita akan terus-menerus dapat memiliki pengharapan. Demikian halnya ketika Tuhan meneladankan kepada kita untuk mau berbagi dengan orang lain. Dengan berbagi, kita tidak akan menjadi berkekurangan. Sedikit apapun yang kita miliki dapat mencukupkan kebutuhan kita dan juga dapat menjadi berkat bagi yang lain. Itu semua karena mukjizat dari Tuhan akan selalu bekerja dan mencukupkan kebutuhan kita. Selamat berbagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali untuk tetap menyatakan kasih, berbuat kasih di tengah segala kondisi apapun, baik di dalam kelimpahan kami maupun di dalam setiap keterbatasan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh senantiasa kami pelihara, kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang juga memberkati segenap jemaat di GKI Tumapel di dalam kesehariannya, di dalam setiap aktivitas pekerjaan, pendidikan, dan juga di dalam aktivitas apapun yang mereka jalani. Biarlah penyertaan dan pimpinan dari Tuhan serta berkat Tuhan senantiasa mencukupi, menjaga, dan memelihara kehidupan mereka. Kami serahkan juga gereja kami di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kegiatan pembinaan iman dan spiritualitas bagi umat Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan dengan baik, dan setiap pelayanmu boleh berpelayanan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.